Oke, terima kasih. Jadi di sini kami akan menjelaskan penyelesaian mengenai solusi visual persamaan diferensial dengan deret pangkat di sekitar titik biasa, di mana persamaan diferensial yang kami pilih itu pada nomor 1, persamaan diferensial sederhana titik biasa. Nah, persamaan diferensialnya itu yaitu x kuadrat ditambah 4 y aksen ditambah 2x y aksen dikurang 12y sama dengan 0, di mana y 0-nya itu sama dengan 1 dan y aksen 0-nya itu sama dengan 0. Nah, pada pendahuluan untuk tujuan proyek kami ini yaitu menyelesaikan masalah nilai awal atau initial value problem atau disingkat IFP, x kuadrat ditambah 4 y aksen ditambah 2x y aksen dikurang 12y sama dengan 0, dengan syarat awalnya itu y 0 sama dengan 1 dan y aksen 0-nya sama dengan 0, dengan menggunakan metode deret pangkat di sekitar titik biasa di mana x 0-nya itu sama dengan 0. Kemudian pada poin kedua, di mana untuk definisi masalahnya itu pada persamaan diferensial ini untuk sederhana orde kedua linear homogen dengan koefisien variabel x kuadrat ditambah y aksen ditambah 2x y aksen dikurang 12y sama dengan 0. Nah, pada persamaan diferensial ini termasuk kategori persamaan diferensial yang sulit diselesaikan dengan menggunakan metode elementer seperti koefisien tak tentu karena memiliki koefisien variabel polinomial. Nah, jenis masalahnya itu yaitu masalah nilai awal atau IFP-nya dengan syarat awalnya y 0-nya sama dengan 1 dan y aksen 0-nya sama dengan 0, di x 0-nya sama dengan 0. Kemudian poin ketiga, analisis titik singular, di mana titik ekspansi yang digunakan adalah x 0 sama dengan 0, ditentukan dari syarat awal y 0-nya sama dengan 1 dan y aksen 0-nya sama dengan 0. Nah, persamaan diferensial ini memiliki bentuk standar px y aksen ditambah qx y aksen ditambah r x y sama dengan 0, dengan px-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 4 dan qx-nya sama dengan 2x dan rx-nya sama dengan negatif 12. Nah, jika px 0-nya tidak sama dengan 0, maka x 0-nya disebut titik biasa atau ordinary point. Nah, p 0-nya sama dengan 0 kuadrat ditambah 4, jadi hasilnya sama dengan 4 atau tidak sama dengan 0. Jadi x 0-nya adalah titik biasa. Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Wade Siva Yudiah Putri dengan NIM A1I1230076. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis titik singular. Jadi, pada bagian ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan titik singular dan radius konvergensi dari suatu persamaan diferensial yang diberikan. Nah, langkah pertama yaitu adalah mencari titik singular, yaitu nilai x yang membuat koefisien dari turunan tertinggi menjadi 0. Nah, koefisiennya dinyatakan sebagai px sama dengan x pangkat 2 tambah 4. Nah, untuk mencari titik singularnya, kita akan mencari akar-akar dari px. Jadi, caranya itu x pangkat 2 tambah 4 sama dengan 0. Kemudian, masing-masing ruas dikurangi dengan 4, sehingga menjadi x pangkat 2 sama dengan negatif 4. Kemudian, x sama dengan plus minus akar dari negatif 4, sehingga didapatkan x sama dengan plus minus 2i. Jadi titik singularnya berada pada x sama dengan 2i atau x sama dengan negatif 2i. Nah, dengan kata lain, pada kedua titik ini persamaan tidak lagi memiliki bentuk yang analitik atau tidak dapat dinyatakan dalam bentuk deret pangkat yang biasa. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan radius konvergensi, yaitu jarak maksimum dari titik pusat pengembangan di mana deret pangkat masih konvergen. Nah, karena deret dikembangkan di sekitar x0 sama dengan 0, maka radius konvergensi ditentukan oleh jarak dari titik pusat tersebut ke titik singular terdekat, yaitu 2i atau negatif 2i. Nah, jaraknya dapat dihitung menggunakan rumus jarak dalam bilangan kompleks, yaitu R sama dengan nilai mutlak dari 0 kurang 2i sama dengan akar dari 0 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, yaitu sama dengan akar 4 sama dengan 2. Jadi radius konvergensinya adalah R sama dengan 2. Nah, dengan demikian radius konvergensi minimum yang dijamin adalah 2. Artinya solusi deret pangkat akan konvergen untuk X kurang dari 2 dan akan divergen untuk nilai mutlak X lebih besar dari 2. Baik, saya Wade Islamia dengan NIM A1I1230074 akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu penurunan relasi rekursi. Langsung saja, solusi yang diasumsikan berbentuk deret pangkat. Nah, untuk Yx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an kali x pangkat n. Lalu untuk Y aksen x sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga n kali an kali x pangkat n kurang 1. Nah, lalu untuk Y aksen x sama dengan sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga
N kali N kurang 1 kali AN kali X pangkat N kurang 2. Nah, lalu solusi deret pangkat yang telah diasumsikan tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial X kuadrat tambah 4 Y aksen-aksen tambah 2X Y aksen kurang 12Y sama dengan 0. Yang pertama, untuk X kuadrat tambah 4Y aksen-aksen, kita substitusikan solusi deret pangkat untuk Y aksen-aksen, maka akan didapatkan hasil sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga N kali N kurang 1 kali AN kali X pangkat N tambah 4 sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah 2 kali N tambah 1 AN tambah 2 kali X pangkat N. Lalu yang kedua yaitu 2X Y aksen. Kita kembali substitusikan untuk solusi deret pangkat Y aksen akan mendapatkan hasil yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 2N kali AN kali X pangkat N. Lalu untuk negatif 12Y kita substitusikan solusi deret pangkat untuk Y yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga negatif 12 AN kali X pangkat N. Lalu kita gabungkan, maka akan didapatkan hasil untuk persamaan diferensial tersebut yaitu sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga N kali N kurang 1 kali AN kali X pangkat N tambah 4 sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga N tambah 2 kali N tambah 1 tambah sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 2 kali N kali AN kali X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga negatif 12 AN kali X pangkat N. Lalu selanjutnya akan diturunkan relasi rekursi dengan menyamakan koefisien dari X pangkat N untuk N lebih besar atau sama dengan 2 menjadi 0. Setelah dioperasikan, maka didapatkan untuk relasi rekursi yang menghubungkan koefisien AN tambah 2 dengan AN yaitu AN tambah 2 sama dengan negatif N tambah 4 kali N kurang 3 per 4 kali N tambah 2 kali N tambah 1 kali AN untuk N lebih besar atau sama dengan 2. Baik, perkenalkan nama saya Astomo dengan NIM A1230008. Sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan solusi dan aplikasi syarat batas. Langsung saja, koefisien awal di mana N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. N sama dengan 0 yaitu 8A2 dikurang 12A0 sama dengan 0. Maka A2 sama dengan 3/2A0. Untuk N sama dengan 1 yaitu 24A3 ditambah 2A1 dikurang 12A1 sama dengan 0. Maka 24A3 dikurang 10A1 sama dengan 0. Maka A3 sama dengan 5/12A1. Lanjut aplikasi syarat awal atau IVP. Y0 sama dengan 1, maka A0 sama dengan 1. Y aksen 0 sama dengan 0, maka A1 sama dengan 0. Karena A1 sama dengan 0 dan relasi rekursi atau A3 menunjukkan AN tambah 2 proporsional terhadap AN, maka semua fungsi koefisien ganjil A1, A3, A5 dan seterusnya adalah 0. Lanjut, untuk penentuan koefisien khusus atau minimal M4 suku tak 0 pertama, di mana yang pertama A0 sama dengan 1, suku pertama tak 0, dan yang kedua A1 sama dengan 0, koefisien ganjil 0. Yang ketiga A2, N sama dengan 0. Untuk A2 yaitu sama dengan 3/2 A0 sama dengan 3/2, suku kedua tak 0. Untuk yang keempat A4, N sama dengan 2. Sini kita substitusikan N sama dengan 2 ke relasi rekursi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sehingga diperoleh negatif A2 tambah 4 dikali 2 kurang 3 diper 4 dikali 2 tambah 2 dikali 2 tambah 1 A2 sama dengan 6 dikali negatif 1 diper 48 A2 sama dengan 6/8 A2, dan disederhanakan menjadi sama dengan 1/8 A2. Jadi A4 sama dengan 1/8 dikali 3/2 sama dengan 3/16. Dan untuk suku ketiga tak 0. Baik, untuk selanjutnya A6 di mana N sama dengan 4, kembali kita substitusikan sehingga menjadi negatif 4 tambah 4 dikali 4 dikurang 3 diper 4 dikali 4 tambah 2 dikali 4 tambah 1. A4 sama dengan negatif 8 dikali 1 diper 120 A4 ini sama dengan negatif 1/15 A4, sehingga A6 sama dengan negatif 1/15 dikali 3/16 sama dengan negatif 1/80. Jadi untuk A6 suku keempat tak 0. Lanjut, untuk A8 itu sama dengan negatif 6 ditambah 4 dikali 6 dikurang 3 diper 4 dikali 6 tambah 2
4 dikali 6 tambah 2 dikali 6 tambah 1 A6 sama dengan negatif 30 diper 224 A6 sama dengan negatif 15 diper 112 A6. Jadi untuk sehingga A8 sama dengan negatif 15 diper 112 dikali negatif 100 per 80 yang sehingga hasilnya 3 diper 1792. Sehingga didapatkan untuk solusi khusus atau minimal 4 suku tak 0 pertama, yaitu YX sama dengan A0 tambah A2X pangkat 2 tambah A4 X pangkat 4 tambah A6 X pangkat 6 tambah seterusnya. Itu didapatkan untuk berdasarkan sebelumnya A0 itu 1, A2 nya 3 per 2 jadi 1 tambah 3 per 2 X pangkat 2 dan A4 nya 3 per 16 X pangkat 4. A6 nya tadi telah didapatkan juga, itu negatif 1 per 80 jadi negatif 1 per 80 X tambah 6 dan seterusnya. Mohon maaf, negatif 1 per 80 X pangkat 6 dan seterusnya. Kenalkan, saya Wodesiva Ayudiah Putri dengan NIM A1I123076. Baik, saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dan interpretasi solusi dari deret pangkat. Nah, kami menggunakan aplikasi Maple dan juga GeoGebra. Pertama-tama, kita buka aplikasi Maple, kemudian kita masukkan persamaan diferensial yang diberikan pada soal, di mana persamaan diferensialnya yaitu adalah X pangkat 2 tambah 4 Y aksen tambah 2X Y aksen kurang 12Y sama dengan 0. Setelah itu kita klik enter, kemudian kita masukkan kondisi awal yang diberikan oleh soal, yaitu di mana Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Setelah itu kita mencari solusinya, di mana caranya adalah dengan mengetik the solve dalam kurung awal A, B, tutup kurung awal Y, X, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita klik enter. Nah, kemudian didapatkan hasil dari persamaan diferensial tersebut. Setelah didapatkan hasilnya, kita salin hasil tersebut, kemudian kita tempelkan pada aplikasi GeoGebra. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita enter. Terlihat bahwa grafik yang terbentuk yaitu berbentuk parabola. Nah, setelah itu untuk mencari solusi deret pangkatnya, kita ketik Taylor polinomial pada GeoGebra ini. Nah, setelah itu kita masukkan fungsinya, yaitu adalah fx, kemudian masukkan nilai x-nya sama dengan 0. Kemudian ada nomornya. Nah, kita masukkan s. Setelah itu kita atur s-nya mulai dari 1 sampai 8. Nah, kemudian kita jalankan s-nya. Nah, perhatikan pada grafiknya. Nah, sebelum itu kita atur terlebih dahulu kecepatan dari s ini agar tidak terlalu cepat. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat pada grafik bahwa ketika kita tambahkan suku 3x kuadrat per 2 faktorial dan kita tambahkan lagi 4,5 kali x pangkat 4 per 4 faktorial atau sama dengan 3 per 16 x pangkat 4, grafiknya jadi melengkung dan menjauh dari sumbu x, terutama untuk nilai x kurang dari 2. Nah, ini artinya tingkat akurasi aproksimasi meningkat karena grafiknya sudah mulai menyesuaikan kelengkungan yang lebih kompleks. Nah, kemudian setelah ditambahkan lagi suku negatif 9 x pangkat 6 per 6 faktorial atau sama saja dengan negatif 1 per 80 x pangkat 6, bagian ujung grafik justru tertarik kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa bentuk kurva kita sudah mulai mengikuti arah kelengkungan dari solusi eksak. Jadi hasilnya semakin mendekati solusi sebenarnya di dalam radius konvergensi. Nah, untuk maknanya secara matematis yaitu di dalam radius konvergensi R sama dengan 2, setiap penambahan suku berpangkat lebih tinggi akan membuat grafik aproksimasi semakin konvergen menuju solusi yang sebenarnya. Ketika kita menambahkan suku berpangkat tinggi dengan koefisien positif, grafik biasanya semakin menjauh dari sumbu X dan membentuk kelengkungan yang lebih besar. Nah, ini meningkatkan ketepatan bentuk kurva sesuai arah solusi eksak. Nah, sementara itu, jika kita menambahkan suku berpangkat tinggi dengan koefisien negatif, seperti yang terlihat yaitu negatif 9 kali x pangkat 6 per 6 faktorial atau negatif 1 per 80 x pangkat 6, efeknya justru menarik kembali ujung-ujung kurva. Artinya, grafik mulai menyesuaikan diri dan mendekati bentuk solusi eksak yang sebenarnya. Karena kelengkungan berlebih yang sebelumnya muncul, mulai dikoreksi oleh suku negatif tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah metode deret pangkat sangat penting karena memungkinkan penyelesaian persamaan diferensial dengan koefisien variabel yang tidak dapat diselesaikan dengan metode elementer. Prosedur ini secara sistematis mengubah persamaan diferensial menjadi relasi rekursi aljabar yang menjadi kunci untuk menemukan koefisien solusi deret pangkat. Nah, kekuatan metode ini terletak pada kemampuannya untuk menemukan solusi analitik, meskipun dalam bentuk deret hingga di sekitar titik biasa. Terima kasih.